adalah kambing. Jadi itu bisa kambing, bisa ayam, bisa sapi, dan bisa hewan lainnya. Nah, di sini kita akan mempelajari yang pertama muskulus yang ada di kambing. Jadi ini kambingnya adalah kambing hidup, kemarin yang kita gunakan masih hidup. Kemudian kita lakukan namanya eutanasi atau membunuh secara kriminal. Ya, membunuhnya dengan itu untuk muskulus yang di daerah wajah. Kita mulai sekali lagi, yang di daerah atas ada muskulus frontalis, kemudian di daerah sini muskulus levator naso labialis, kemudian ada 3 muskulus di sini. Yang paling atas levator labii maxillaris, yang paling bawah depressor labii maxillaris, yang tengah caninus, kemudian yang melingkari di daerah mulut orbicularis oris, jadi dia kecil kalau pada hewan ruminansia. Kemudian ini zygomaticus, kemudian di bawah sini musculus buccinator, musculus masseter, kemudian di daerah sini musculus pterygoideus, di daerah mata orbicularis oculi, kemudian yang mengarah ke cuping hidung, cuping telinga, dari daerah frontal ke daerah auricula, fronto scutu auricularis, kemudian dari daerah zygomaticus ke daerah daun telinga, zygomaticus auricularis, kemudian yang di belakang musculus paratido auricularis. Oke, jadi itu muskulus yang di daerah wajah dengan cara anatomi. Jadi kita tidak langsung membunuh mengeluarkan darah dari lehernya. Oke, yang pertama kemarin sudah dijelaskan cara membuat preparatnya? Belum. Ya, jadi pembuatan preparat ini pertama kita mencari yang namanya vena jugularis. Jadi kemarin pas masih hidup, ini dicari dulu vena letak dari vena jugularis. Kemudian setelah ketemu, kita lakukan injeksi obat untuk anestesi umum. Jadi obat yang digunakan itu adalah ketamin dan silasin. Nah, itu campurannya 1:1. Setelah itu kita injeksi ke dalam vena jugularis. Setelah diinjeksi, dia akan pingsan. Setelah pingsan, kita lakukan pembedahan di daerah leher, diincisi sedikit, kemudian dicari letak dari arteri carotis communis. Jadi ini adalah arteri carotis communis yang kecil ini. Nah, di samping dari arteri carotis communis itu ada namanya nervus. Jadi yang putih ini di bawahnya itu ada nervus. Nah, ini dia kemarin tuh selalu berdampingan antara arteri carotis communis dengan nervus. Jadi ini sebelum dipisahkan seperti ini, kemarin dia jadi satu seperti ini. Kalau kita lakukan ini ligasi pengikatan, itu harus dipisahkan antara arteri carotis communis dan nervusnya. Karena kenapa? Kalau kita ligasi jadi satu atau diikat jadi satu, dia nanti langsung bergetar semua. Karena di sini adalah letak dari nervus. Nah, makanya kemarin setelah ditemukan letak dari arteri carotis communis, ini langsung dilakukan arteri klem di bagian proksimal dan di bagian distal. Jadi di bagian atas dari dekat leher dan di bagian bawah yang mendekati bagian tubuh bawah itu dilakukan arteri klem, kemudian dilakukan ligasi. Setelah dilakukan ligasi, kemudian dilakukan insisi. Nah, dilakukan insisi di daerah arteri carotis communis. Setelah diinsisi, kita mengeluarkan darah yang ada di kambingnya dengan cara memasukkan kateter di dalam arteri carotis communis. Jadi dimasukkan kateter, kemudian ini darahnya semua akan langsung keluar. Jadi ini dibuka yang ligasi yang di daerah distal, kemudian akan keluar. Kemudian sementara yang di daerah proksimal ini masih tetap diligasi, jadi tidak terlepas. Oke. Setelah keluar semua, kita lanjut memasukkan namanya lateks. Cairan lateks itu adalah cairan yang digunakan untuk mewarnai pembuluh darah. Jadi warnanya seperti ini. Ini adalah cairan lateks yang sudah masuk ke dalam pembuluh darah, yaitu disampai ke yang paling terkecil, yaitu arteri yang disampai di bagian bawah kaki. Oke. Setelah dimasukkan cairan lateks, kemudian dilakukan formalin atau pengawetan dengan formalin. Ini diinjeksi semua dengan formalin.
Setelah itu baru direndam di dalam kolam formalin. Jadi makanya ini menjadi awet sampai sekarang karena diisi dengan formalin. Oke, jadi itu untuk pembuatan preparatnya seperti itu dari hewan hidup yang kita gunakan. Oke, kemudian yang pertama kita masuk ke daerah muskulus semuanya. Oke, jadi mulai dari kita kuatkan pertama, kita menguatkan di daerah wajah. Itu ada namanya muskulus tipis yang di daerah wajah, apa namanya? Cutaneous fasciae. Kemudian di daerah leher muskulus cutaneous poli. Kemudian di daerah abdomen torak trapezius. Yang selapit tipis ini namanya muskulus cutaneous. Musculus cutaneous. Ada yang belajar? Ada yang tahu? Musculus cutaneous yang di daerah mulai dari trapezius sampai dengan daerah toraks itu namanya. Di teori sudah? Di ujian sudah? Sudah ujian? Belum? Sudah. Terus apa namanya? Cutaneous apa? Ada yang tahu? Ariel, apa namanya Ariel? Cutaneous cervicis dong. Cutaneous cervicis itu di daerah leher itu namanya cutaneous poli. Kalau di daerah sini Cutaneous thoracis. nggak ada namanya cutaneous thoracis. Coba nanti dicari. Kalian ini belum baca. Masa udah ujian belum hafal yang bagian cutaneous? Belum ujian? Bukan ujian praktikum, ujian ini teori. Belum? Ini udah hari Sabtu, udah terakhir ujian, belum UAS? UASnya sudah? Superficialnya saja yang kita lihat. Kalau yang ekstremitas bisa kita kuatkan medial, tapi tidak masuk ke profunda. Kalau di daerah leher, ini sebenarnya harus kita potong, kemudian kita kuatkan superficial, baru kelihatan medial sampai ke profundanya. Nah, jadi kita kasih preparat utuh seperti ini supaya saudara gampang belajar ketika melihat preparat yang masih utuh. Oke, ada yang mau review dulu? Nah, mulai dari yang paling besar, ini namanya Jugularis. apa? Jugularis. Apa ini jugularisnya apa? Vena jugularis. Jadi ingat-ingat kalau warna biru seperti ini namanya vena jugularis. Kemudian dia akan bercabang ke arah wajah. Kalau masuk ke sini namanya vena facialis atau fasciae. Kemudian masuk ke daerah sudut mata namanya vena angulus oculi. Kemudian masuk ke daerah apa namanya? Kapum nasi namanya vena maxillaris. Jadi ini dari vena jugularis dia bercabang menjadi vena facialis atau vena fasciae. Kemudian ke sudut mata namanya vena angularis oculi. Kemudian ke daerah kapum nasi namanya vena maxillaris. Oke, itu yang di daerah wajah, muskulus yang di daerah wajah. Kemudian di daerah leher, yang pertama mulai dari muskulus yang paling besar ini, dia di lapis superficial atau paling atas. Nah ini besar sampai ke depan dari tulang radius ulna. Jadi dia perlekatannya di depan sini namanya muskulus brachiocephalicus. Jadi ini kalau diri saudara lihat, ini namanya muskulus brachiocephalicus. Kemudian di bawahnya brachiocephalicus itu ada namanya muskulus homotransversarius. Jadi dia bisa kita lihat dari daerah bawah, pas di bawah dari brachiocephalicus. Jadi ini kalau kita kuatkan sedikit, dia ada di bawah sini muskulus homotransversariusnya. Oke. Kemudian di daerah atas ini ada muskulus yang berbentuk segitiga.
Yang pertama yang di daerah sini, yang kedua di daerah sini. Yang paling atas ini namanya Trapezius. musculus trapezius pars Pars thoracis. thoracis karena di daerah toraks. Kemudian yang di daerah sini, ini sebenarnya kalau bisa dikuatkan seperti ini baru kelihatan musculus trapezius pars cervicis. Jadi ingat ada dua, yang trapezius pars thoracis dan yang kedua ada pars cervicis. Kemudian di daerah leher, ini yang putih ini sebagai penggantung semuanya dari os occipital, kemudian menjulur sampai ke belakang sini namanya ligamentum nuchae. Jadi ini yang disebut dengan ligamentum nuchae yang di daerah belakang sini. Oke, kemudian ini ada setelah satu muskulus yang sangat tipis. Setelah kita kuatkan berarti seperti ini, namanya musculus Latissimus dorsi. latissimus dorsi. Jadi ini semua musculus latissimus dorsi. Nah, kemudian di bawah latissimus dorsi ini ada lapis serratus ventralis, bentuknya seperti Kipas. kipas. Oke. Kemudian di bawahnya itu ada musculus Pectoralis. pectoralis. Ya, jadi ini di bawah sini di daerah dari tulang, Dada. apa nama tulang dada? Sternum. Tulang sternum. Kalau di tulang sternum ada musculus pectoralis. Oke. Apa lagi? Kemudian setelah itu kalau kita lihat di daerah toraks, daerah abdomen, ini di bawah sini ada yang bentuknya juga seperti serat-serat. Ini kalau kita kuatkan di sini namanya musculus obliquus abdominis externa. Kalau di daerah abdomen sini, kalau yang di daerah atas dari abdomen namanya musculus obliquus abdominis interna. Jadi semua ini adalah musculus obliquus abdominis externa. Kalau yang di daerah atas ini namanya musculus obliquus abdominis interna. Kemudian saudara sering lihat legok lapar pada hewan. Sering. Nah, ini legok lapar pada hewan bentuknya segitiga di daerah sini. Itu namanya fossa lumbalis. Jadi di daerah situ, kalau misalkan nanti saudara lihat operasi pada hewan besar, operasi sesar itu dilakukan pada daerah fossa lumbalis. Oke. Kemudian apa lagi? Yang dari daerah ekstremitas cranialis, caudalis kemarin sudah sampai daerah medial. Ya, oke. Jadi nanti di ujian praktikum kita nanti dibaca, dilihat lagi yang daerah situ. Kemudian ada satu lagi musculus cutaneus di belakang sini. Nah, ini di daerah yang menutupi daerah abdomen sampai ke bawah sini. Nah, ini satu selapis tipis di daerah sini. Apa namanya? Cutaneus. Ada yang paham? Satu kelas ada yang tahu? Musculus cutaneus apa? Kerung? Ya, silakan dibaca. Musculus cutaneus. Gak ada yang tahu? Ya, nanti dibaca. Itu yang paling mudah itu diantara semua ini adalah musculus cutaneusnya. Oke, sekarang nanti silakan saudara lihat. Itu namanya awalnya C. Kemudian ini kita masuk ke daerah kepala leher dulu, muskulusnya. Nanti kita review itu. Oke, yang pertama muskulus yang ada di kepala leher. Kita lihat dari muskulus yang besar di sini. Ini tulang apa di depan sini? Tulang apa di depan sini? Frontal. Os frontal, berarti ada muskulus frontalis. Jadi di sini ada muskulus frontalis tepat di dahinya sampai ke daerah di bawah dari ini apa namanya ini? Processus cornualis. Processus cornualis. Jadi di bawah processus cornualis ini semua adalah letak dari musculus frontalis. Kemudian di bawah musculus frontalis di daerah sini itu ada namanya musculus levator nasolabialis. Jadi daerah sini di daerah dari capum nasi, di atasnya capum nasi yang menutupi semua capum itu adalah musculus levator nasolabialis. Oke. Kemudian di bawahnya ini ada 3 muskulus, 1, 2,
2, 3. Jadi ini 3 muskulus ini. Yang paling atas itu ada namanya muskulus levator labii maxillaris. Kemudian yang paling bawah lawannya dari levator itu adalah muskulus depressor labii maxillaris. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada muskulus caninus. Jadi diingat-ingat, yang paling atas itu adalah muskulus levator labii maxillaris, yang paling bawah depressor labii maxillaris. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada muskulus caninus. Nah, kemudian di daerah bawah sini dia ada muskulus yang melingkari di daerah mulut. Namanya muskulus orbicularis oris. Jadi kalau melingkar itu namanya orbicularis. Kalau di daerah mulut, dari daerah capum oris, namanya muskulus orbicularis oris. Kemudian di atasnya masuk ke sini. Lihat, ini ada satu muskulus yang panjang dari daerah orbicularis oris sampai ke daerah cuping telinga. Ini, jadi dia tipis, panjang, namanya muskulus zygomaticus. Jadi daerah sini, daerah dari orbicularis sampai ke daerah cuping telinga, namanya zygomaticus. Kemudian di bawah sini, yang di daerah dari bawah dari mandibula itu ada 2, 1 sama di sini. Kalau yang di sini di daerah rami mandibula, kalau di daerah sini dari daerah mandibulanya atau di korpusnya. Yang pertama ada muskulus buccinator. Jadi di sini itu muskulus buccinator yang besar sini. Kemudian yang paling besar di belakang ada muskulus masseter. Jadi diingat-ingat, yang depan muskulus buccinator, yang belakang muskulus masseter. Kemudian di bawah sini, di antara dari tulang mandibula, baik itu yang dexter maupun yang sinister, di celah-celah rahang itu namanya ada muskulus pterygoideus. Pterygoideus ini sebenarnya bisa kita lihat dari dalam mulutnya. Jadi harus kita kuakan baru dia tampak medial. Nah, tapi nanti letaknya posisinya pas di daerah di antara celah itu. Penjatuhan antara os mandibula sinister dan os mandibula dexter itu namanya apa? Simfisis. Jadi di daerah pertemuan itu di tengah-tengahnya itu ada simfisis dari mandibulanya. Nah, di letak situlah tempat dari muskulus pterygoideus. Oke. Kemudian ke daerah kepala, di daerah mata, ini ada satu muskulus yang melingkari mata. Kalau melingkari namanya apa? Orbicularis. Kalau di daerah mata namanya Orbicularis oculi. Jadi ini ada satu muskulus namanya muskulus orbicularis oculi di daerah mata. Kemudian naik ke atas di daerah telinga. Yang pertama ini, kemudian yang kedua di sini, kemudian yang ketiga di daerah bawah sini. Nah, yang pertama yang di daerah atas, dia dari daerah frontal ke daerah auricula, namanya muskulus frontoscutularis. Jadi dari frontal ke daerah auricula, namanya frontoscutularis. Kemudian yang kedua, ini dari muskulus zygomaticus ke daerah auricula, namanya muskulus zygomatico auricularis. Jadi dia memanjang dari sini sampai ke daerah telinga. Kemudian yang ketiga, di belakang sini, dia dari muskulus ini sampai ke daerah leher, namanya muskulus paratido auricularis. Jadi ingat ada 3, frontoscutularis, zygomatico auricularis, dan paratido auricularis. Oke, jadi itu 3 muskulus yang di daerah telinga. Sebenarnya banyak pembagian, tapi yang saudara perlu ketahui yang ketiga muskulus itu saja. Oke.